Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal murassalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saya Agustina dari PGMI kelas 3A akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Jadi, pendidikan adalah proses belajar dan mengajar yang terjadi antara seorang pengajar dan seorang yang diajar dengan tujuan untuk membentuk manusia sebagaimana yang diharapkan oleh pendidik. Yang selanjutnya yaitu multikultural. Multikultural berasal dari 3 kata yaitu multi, kultur, dan isme. Multi artinya banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya dan tradisi. Lalu ada isme, yaitu aliran atau paham. Nah, bagian utama pendidikan multikultural adalah kultur, yang mana kultur didefinisikan sebagai cara pikir, sikap, perilaku, dan nilai yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Kultur juga dapat dimaknai dengan kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Atau apa itu budaya? Nah, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan menjadi kebiasaan bersama oleh sekelompok masyarakat dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Demikian, pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi manusia dengan berbagai ragam budaya, etnis, dan juga agama yang berada di dalamnya. Pembahasan yang selanjutnya itu tentang tujuan dan prinsip multikultural. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi manusia dengan berbagai ragam budaya, etnis, agama di dalamnya. Jadi, di dunia barat, hal ini tuh bukan merupakan hal baru lagi. Mereka melaksanakan pendidikan multikultural itu khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara, pernah dengar, ras kulit putih dan juga ras kulit hitam. Nah, itu hanya dua perbedaan. Lalu bagaimana dengan negara kita? Indonesia ini bukan hanya negara yang memiliki satu budaya, satu suku, satu aliran, atau satu agama. Tapi, negara kita ini adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan bahkan agama. Yang artinya, hal itu tentu akan menyebabkan masyarakatnya memiliki pola pikir, tingkah laku, dan karakter pribadi masing-masing sebagai sebuah tradisi yang hidup dalam masyarakat dan daerah yang tentunya tradisi yang terbentuk itu akan berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. Misal, di dalam sebuah lembaga pendidikan formal seperti contohnya perguruan tinggi atau suatu universitas. Di dalamnya itu pastinya terdapat berbagai etnis, berbagai suku, berbagai budaya, bahasa, tradisi berkumpul dalam satu tempat pada kegiatan pembelajaran dan pastinya saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pergumulan ini atau perkumpulan ini antar budaya pastinya memberikan peluang konflik manakala antara satu dengan yang lain tidak saling memahami dan menghormati. Jadi, proses untuk meminimalisir konflik inilah memerlukan upaya pendidikan yang berwawasan multikultural dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang majemuk. Nah, dengan kata lain, tujuan dari pendidikan multikultural adalah penanaman prinsip saling memahami dan menghormati antar berbagai budaya peserta didik agar konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan budaya, etnis, dan agama dapat diminimalisir dengan baik. Materi yang terakhir yaitu tentang pendidikan multikultural dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Muzain Arifin mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Nah, jadi definisi ini memberi kesan bahwa
Filsafat pendidikan Islam sama dengan filsafat pada umumnya, dalam arti bahwa filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan, seperti contohnya manusia sebagai subjek dan objek dalam pendidikan, kurikulum, metode, lingkungan, guru, dan sebagainya. Bedanya dengan filsafat pendidikan apa? Bedanya, filsafat pendidikan umumnya bahwa di dalam filsafat pendidikan Islam, semua masalah kependidikan tersebut selalu didasarkan kepada ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Jadi, dengan kita berpedoman kepada filsafat pendidikan ini, setiap masalah pendidikan dapat dipecahkan secara komprehensif, integrated, dan tidak parsial. Terutama perbedaan-perbedaan pada diri peserta didik harus diakui dalam pendidikan multikultural, sehingga peserta didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa. Pendidikan itu harus berpedoman pada prinsip keseimbangan, keterbukaan, dinamis, fleksibel, situasional, dan kondisional, demokratis, manusiawi, rasional, profesional, dan kualitatif. Jadi, berdasarkan hal tersebut, pendidikan multikultural dengan membawa konsep pluralitas dan heterogenitas bahasa, budaya, ras, dan agama sudah menjadi bagian urgen yang tak terpisahkan dari ilmu pendidikan Islam yang sangat menghormati dan menghargai terhadap perbedaan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.